Anya Dwi Panti merasakan udara di ruang konferensi semakin pekat dari menit ke menit. Ia duduk di meja panjang kayu jati gelap, tablet di depannya, dengan tekun mencatat setiap kata yang diucapkan Bapak Wira Aditama. Sang CEO berbicara dengan nada terukur, memberikan penekanan yang jelas pada setiap frasa, seolah merencanakan bagaimana kata-katanya akan terlihat di notulen rapat. Pengiriman harus disetujui paling lambat tanggal 15. Ia mengumumkan, melihat sekeliling kepada hadirin. Tidak ada penundaan. Anya, catat itu sebagai item terpisah. Anya mengangguk. Tetapi tiba-tiba jari-jarinya terasa berat. Tombol-tombol di tabletnya tampak menjauh, dan huruf-huruf berenang di depan matanya. Anya berusaha fokus, tetapi sensasi itu justru makin intens. Sebuah dentuman mulai terasa di pelipisnya, dan tekanan aneh muncul di dadanya, seolah seseorang telah meletakkan batu berat di tulang rusuknya dan perlahan menekannya. Ini akan berlalu, pikirnya. Aku hanya kurang tidur. 2 minggu terakhir benar-benar melelahkan. Laporan kuartalan, negosiasi dengan mitra baru, panggilan telepon dan persetujuan tanpa akhir. Anya sudah terbiasa dengan beban kerja. Bekerja sebagai asisten eksekutif direktur utama perusahaan logistik multinasional menuntut dedikasi total. Bapak Wira Aditama adalah pemimpin yang menuntut, tetapi adil. Ia menghargai ketepatan waktu Anya, kemampuannya mengantisipasi kebutuhannya, dan kapasitasnya untuk mengendalikan lusinan proses secara bersamaan. Dalam 3 tahun di perusahaan, Anya telah menjadi penghubung yang tak tergantikan. Ia tahu semua seluk-beluk alur dokumen, mengingat nama-nama klien utama, dan berhasil mengoordinasikan pekerjaan beberapa departemen sekaligus. Rekan-rekan kerja menghormatinya karena profesionalisme dan ketenangan yang ia miliki saat menyelesaikan situasi yang paling rumit sekalipun. Namun, hari ini ada yang salah. Ia mendongak ke arah Bapak Wira. Beliau terus berbicara, memberi isyarat dengan tangannya. Ibu Risa, Anda perlu melibatkan bagian sumber daya manusia dalam perluasan staf. Kita akan membutuhkan 2 manajer hubungan klien tambahan, sebaiknya dengan pengalaman di bidang logistik internasional. Ibu Risa Aditama, Direktur SDM dan saudara perempuan Bapak Wira, sedang menulis sesuatu di buku catatannya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi dan profesional. Anya selalu mengagumi ketenangan Ibu Risa. Ibu Risa tahu bagaimana menjaga jarak bahkan dalam situasi yang paling tegang. Usia 50 tahun, reputasi bersih, setelan jas rapi, dan tatanan rambut yang teratur. Ia adalah perwujudan ketertiban dan disiplin. Tiba-tiba, ruangan terasa miring. Anya menekan punggungnya tajam ke sandaran kursi, mencoba menjaga keseimbangan. Jantungnya mulai berdetak dalam ritme yang kacau. Napasnya cepat, menjadi dangkal seolah tidak ada cukup udara di paru-parunya. Dahinya dibanjiri keringat dingin di kulitnya yang gelap, dan lingkaran hitam berenang di depan matanya. Anya, apa kau mendengarku? Suara Bapak Wira terdengar seolah datang dari jauh. Ia mengangkat kepala, memaksakan senyum. Ya, tentu saja. Maafkan saya. Hanya sedikit panas. Mungkin buka jendela saja. Tidak, terima kasih, katanya. Sebaiknya saya keluar sebentar mencari udara segar. Saya akan segera kembali. Anya bangkit dari meja, berusaha bergerak dengan yakin, tetapi kakinya gemetar. Ia merasakan tatapan rekan-rekannya padanya, khawatir, ingin tahu, dan bersimpati. Keluar dari ruang konferensi, ia menutup pintu di belakangnya dan bersandar ke dinding koridor. Permukaan yang dingin terasa menenangkan, tetapi tidak lama. Pandangannya menggelap dan tangannya bergetar makin hebat. Aku harus keluar, putusnya. Udara luar akan membuatnya lebih baik. Anya berjalan melewati tempat kerjanya. Sebuah sudut meja rapi dengan 2 monitor, tumpukan map, dan pot bunga violet yang ia sirami dengan rajin sesuai jadwal. Ia meraih ponsel dan tas dari meja, melemparkan kardigan ringan ke bahunya, dan menuju lift. Resepsionis, seorang wanita muda bernama Santi, memanggilnya. Mbak Anya,
Anda baik-baik saja? Perlu saya ambilkan air? Terima kasih, Santi. Tidak perlu. Hanya keluar sebentar 5 menit. Ia menekan tombol lift, dan beberapa detik kemudian, pintu bergeser terbuka tanpa suara. Dinding cermin kabin memantulkan wajahnya yang pucat dengan butiran keringat di dahi. Anya tidak mengenali dirinya sendiri. Biasanya ia terlihat rapi dan terawat, tetapi kini ia tampak sakit dan kelelahan. Turun ke lantai dasar. Anya berjalan keluar dari pusat bisnis. Udara Jakarta yang lembab menghantam wajahnya dengan angin sepoi-sepoi, membawa serta aroma polusi kota, tetapi ini tidak membawa kelegaan. Sebaliknya, kelemahan makin intensif. Kakinya berhenti menuruti kemauannya. Semuanya berenang di depan matanya, dan ia hampir tidak berhasil mencapai bangku terdekat yang terletak di pintu masuk sebuah plaza kecil di sebelah gedung. Anya ambruk di kursi kayu, menutup matanya. Jantungnya terus berdebar kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia mencoba bernapas lebih dalam, tetapi setiap tarikan napas terasa sulit. Telinganya berdenying, dan dunia berputar di depan matanya. Di suatu tempat di kejauhan, ia bisa mendengar suara orang yang lewat, kebisingan mobil, tawa seseorang. Tetapi semua ini terasa tidak nyata, seolah terjadi di dimensi lain. Apa yang terjadi padaku? Ia sedikit membuka kelopak matanya dan melihat siluet buram seseorang membungkuk di atasnya. Itu adalah seorang pria lanjut usia, sekitar 70-an, dengan jaket abu-abu sederhana dan topi rajut. Wajahnya yang berkerut menunjukkan kekhawatiran, dan tangannya, yang kuat meskipun usianya, meraih pergelangan tangannya. Apa yang Anda lakukan? Anya menarik tangannya tajam, ketakutan. Itu hadiah dari suami saya. Pria itu tidak mundur. Ia menatap Anya dengan intens, hampir mempelajarinya, dan berbicara pelan. Apakah Anda merasa sakit karena gelang ini? Lihatlah, Anya melihat ke pergelangan tangannya dengan bingung. Di sana berkilauan gelang logam tipis yang diberikan Vino 3 bulan lalu. Rantai elegan dengan sisipan magnet kecil yang, seperti dijelaskan Vino, seharusnya meningkatkan sirkulasi darah dan mendukung fungsi jantung. Gelang itu mahal. Vino memesannya melalui seorang kenalan, meyakinkannya bahwa itu bukan hanya perhiasan, tetapi alat medis sungguhan. Anda memakainya terus-menerus, lanjut pria tua itu. Apa Anda tidak boleh melepasnya? Bagaimana Anda tahu? Suara Anya bergetar. Siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda mencoba melepas gelang saya? Pria itu menegakkan diri, menarik kartu identitas lusuh bersampul merah gelap dari sakunya. Arthur Purnomo, saya seorang dokter. Atau lebih tepatnya, saya dulu seorang dokter sebelum pensiun. Saya bekerja sebagai spesialis jantung selama 40 tahun di Rumah Sakit Umum Sentosa. Dan saya melihat cukup banyak kasus di mana pernak-pernik semacam itu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Anya berjuang memfokuskan pandangannya pada dokumen itu. Kartu identitas dokter tua yang dikeluarkan pada tahun 90-an memang membenarkan kata-katanya. Foto pria yang lebih muda dengan tatapan serius, stempel, dan tanda tangan kepala staf. Tapi suami saya bilang gelang ini membantu. Ia membantah dengan lemah. Dia tidak mungkin. Suaranya bergetar dan terputus. Dr. Purnomo menggelengkan kepalanya, duduk di sebelahnya di bangku. Dengarkan, Nona muda. Saya tidak tahu siapa suami Anda atau apa yang dia katakan, tetapi saya melihat kondisi Anda. Anda hampir tidak bisa bernapas. Anda sepucat kain kafan. Tangan Anda gemetar. Ini bukan hanya kelelahan. Lepaskan gelang itu setidaknya selama 1 jam dan rasakan perbedaannya. Anya ragu. Vino selalu bersikeras agar ia memakai gelang itu tanpa melepasnya. Ia bilang efeknya hanya dicapai melalui penggunaan konstan. Setiap pagi, ia memeriksa apakah Anya telah memakainya, dan menjadi kesal jika ia menyadari Anya lupa. Suatu kali ia melepas gelang sebelum mandi dan lupa memakainya lagi. Vino baru menyadari di malam hari
dan menjadi sangat gelisah. Menghabiskan hampir 1 jam menjelaskan kepadanya betapa pentingnya memakai gelang itu terus-menerus. "Saya tidak tahu," gumamnya. "Suami saya bilang saya tidak boleh melepasnya." Pria itu menghela napas. "Baiklah, mari kita lihat seperti ini. Sudah berapa lama Anda memakainya?" 3 bulan. Sejak sekitar pertengahan Januari. "Dan kapan episod seperti yang sekarang ini mulai?" Anya memikirkannya. Pertama kali ia merasa sakit adalah sekitar 2 minggu setelah Vino memberinya hadiah. Ia menganggapnya sebagai stres kerja saat itu. Persiapan audit tahunan baru saja dimulai, dan semua departemen bekerja dengan kecepatan tinggi. Kemudian episode itu terulang lebih sering. Seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu hampir setiap hari. Ia tidak terlalu memikirkannya, meredakan sakit kepala dengan pil dan terus bekerja. "Sekitar 2 minggu kemudian," jawabnya pelan. "Awalnya jarang, lalu makin sering." "Anda lihat," Dr. Purnomo mengangguk. "Kebetulan, saya kira tidak. Gelang magnetik semacam ini adalah hal yang kontroversial. Bagi sebagian orang, itu tidak berbahaya. Tetapi bagi yang lain, itu bisa kontraindikasi, terutama jika seseorang memiliki kecenderungan aritmia atau lonjakan tekanan darah. Apakah Anda memiliki masalah jantung?" Anya merasakan segala sesuatu di dalam dirinya mengencang. Ia ingat bagaimana setahun yang lalu, ia menjalani pemeriksaan dan doktor mencatat takikardia ringan. "Tidak serius," kata mereka. "Hanya perlu menjaga rutinitas dan menghindari kelelahan berlebihan." Vino tahu tentang ini. Ia ada di sana saat janji temu, memegang tangannya, menenangkannya. "Ya," ia menakui, "saya punya takikardia ringan." Pria itu mengerutkan kening. "Apakah Anda memberitahu suami Anda tentang ini?" "Tentu saja. Dia bersama saya di dokter." "Dan dia masih membelikan Anda gelang magnetik?" Ketidakpercayaan terdengar dalam suara Arthur. "Itu aneh setidaknya. Dokter manapun akan memberitahu Anda bahwa dengan gangguan irama jantung, hal-hal seperti itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Atau lebih baik lagi, tidak digunakan sama sekali." Anya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pikirannya kusut dan suara Vino berdering di kepalanya. "Aku mengkhawatirkanmu. Gelang ini akan membantu. Percayalah padaku." Ponsel di sakunya bergetar. Anya mengeluarkannya dengan tangan gemetar dan melihat nama suaminya di layar. Vino. "Halo?" Suaranya terdengar cemas. "Kenapa kamu tidak di kantor?" Keterlambatan terdengar dalam nadanya. "Bapak Wira menelpon. Katanya kamu keluar dan belum kembali. Apa yang terjadi? Di mana tamu?" "Aku merasa sakit. Aku keluar untuk bernapas. Aku duduk di bangku dekat kantor." "Lagi?" Vino menghela napas dengan ketidakpuasan yang tak terselubung. "Apakah kamu melepas gelangnya?" Anya melihat ke pergelangan tangannya, di mana rantai tipis itu masih berkilauan di kulit gelapnya. "Tidak." "Lalu ada apa? Kamu tahu itu membantumu. Kamu mungkin hanya terlalu banyak bekerja. Minta izin cuti kerja, pulang, istirahat. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku lebih awal, mampir membeli bahan makanan, dan membuat makan malam." Oke, jawabnya secara mekanis dan menutup telepon. Dr. Purnomo menatapnya dengan simpati. "Itu dia." Anya mengangguk. "Dengarkan saran saya. Pergi ke klinik. Lakukan pemeriksaan hari ini juga dan cari tahu kebenarannya. Dan lepaskan gelang itu setidaknya untuk sementara waktu, sampai Anda mendapatkan hasilnya. Lihat bagaimana perasaan Anda tanpanya." Ia perlahan melepaskan pengait dan melepas gelang itu. Logamnya hangat dari kulitnya. Terasa agak berat. Aneh. Tetapi dalam waktu 1 menit, napasnya menjadi sedikit lebih teratur dan tekanan di dadanya mereda. Apakah itu efek placebo atau kelegaan nyata? Anya tidak tahu, tetapi perbedaannya terasa. "Terima kasih," bisiknya, menyembunyikan gelang itu di saku blazernya. "Terima kasih banyak." Pria itu tersenyum lembut, kebapakan.
Jaga dirimu, Nona muda. Kesehatan adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Jangan biarkan siapapun mengaturnya untukmu, bahkan orang terdekat sekalipun. Ia bangkit dari bangku, menyesuaikan topinya, dan perlahan berjalan menyusuri jalan setapak, meninggalkan Anya sendirian. Ia duduk selama beberapa menit lagi, merasakan kekuatannya berangsur-angsur kembali. Pikirannya berpacu, tetapi satu pikiran menembus kabut dengan kegigihan tertentu. Bagaimana jika Vino benar-benar tahu? Tidak, itu tidak masuk akal. Suaminya mencintainya. Dia merawatnya. Dia tidak mungkin. Tapi lalu mengapa dia bersikeras pada gelang itu? Mengapa dia marah ketika Anya lupa memakainya? Mengapa dia tidak pernah setuju ketika Anya menyarankan untuk pergi ke dokter untuk memeriksa jantungnya? Anya berdiri dari bangku, merasa jauh lebih baik. Kepalanya jernih, jantungnya berdetak stabil. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Bapak Wira Aditama. Anya, suaranya terdengar prihatin. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Terima kasih, Bapak Wira. Saya minta maaf karena mengganggu rapat. Bolehkah saya mengambil sisa hari ini libur? Saya perlu ke dokter. Tentu saja. Jaga kesehatanmu. Yang lainnya bisa menunggu. Ia menutup telepon dan perlahan berjalan ke tempat parkir di mana ia meninggalkan mobilnya. Kata-kata dokter bergema di kepalanya. Jangan biarkan siapapun mengelola kesehatan Anda. Anya duduk di mobilnya. Tangan disetir, menatap kosong. Mesin mati. Keheningan mengelilinginya, hanya dipecahkan oleh kebisingan jalan raya yang jauh. Gelang itu tergeletak di saku blazernya, dan ia terus mendapati dirinya secara mekanis meraih pergelangan tangannya, memeriksa apakah gelang itu ada di sana. Kebiasaan. Selama 3 bulan, itu telah menjadi refleks untuk menyentuh logam dingin, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Vino telah membiasakannya dengan ini. Berulang hari demi hari tanpa disadari. Jangan lupa pakai gelangnya. Itu penting untuk kesehatanmu. Ia ingat malam Januari itu, ketika Vino memberinya hadiah. Mereka duduk di dapur setelah makan malam. Apartemen berbau kue bolu yang dipanggang Anya, khusus untuk kepulangan Vino dari perjalanan bisnis. Vino mengambil kotak beludru kecil dari sakunya dan menyerahkannya padanya sambil tersenyum. Buka, di dalamnya, di atas bantal putih, tergeletak gelang elegan, rantai tipis dengan sisipan magnet rapi, masing-masing seukuran sebutir beras. Itu berkilauan di bawah cahaya lampu gantung, tampak mahal dan bergaya. Ini untukmu, kata Vino, meraih tangannya. Aku sudah lama ingin menemukan sesuatu yang istimewa. Kamu tahu, setelah kunjungan ke spesialis jantung itu, aku terus khawatir. Kamu bekerja sangat keras, kamu gugup dan jantungmu. Aku menemukan seorang spesialis yang menangani perangkat ini. Ini bukan hanya perhiasan. Medan magnet membantu meningkatkan sirkulasi, menstabilkan ritme. Pakai terus-menerus, dan kamu akan merasa lebih baik. Anya tersentuh. Saat itu Vino selalu perhatian, penuh kasih. Ia mengingat kesehatannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Ia memeluknya, berterima kasih padanya, dan Vino sendiri yang memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Sekarang, jangan dilepas. Efeknya hanya muncul dengan pemakaian konstan. Janji? Aku janji. Dan ia menepati janjinya. Selama 3 bulan, ia tidak berpisah dengan gelang itu sebentar pun. Bahkan di malam hari, gelang itu tetap di lengannya. Vino mengawasinya. Setiap pagi, mengantarnya bekerja, ia menciumnya dan memastikan untuk memeriksa. Gelang sudah dipakai? Ya, gadis pintar. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Awalnya, itu tampak menyentuh. Lalu menjadi kebiasaan. Dan sekarang, duduk di mobil dengan pergelangan tangan kosong, ia tiba-tiba menyadari itu aneh. Mengapa dia bersikeras begitu banyak? Mengapa dia marah jika ia lupa memakai gelang itu sekali saja? Mengapa dia tidak pernah menyarankan untuk pergi ke dokter lagi
untuk memeriksa apakah alat itu membantu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor klinik swasta tempat ia melakukan pemeriksaan setahun yang lalu. Resepsionis menjawab pada dering ketiga. Pusat Kardiologi Harapan, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Anya Dwi Panti. Saya pernah melakukan pemeriksaan dengan Anda setahun yang lalu. Bisakah saya membuat janji dengan spesialis jantung? Sebaiknya hari ini jika ada ketersediaan. Biar saya periksa. Ya, kami punya slot kosong pukul 16.30. Apakah itu cocok untuk Anda? Sempurna. Terima kasih. Anya melihat jam tangannya. Baru pukul 11.30. Lebih dari 4 jam tersisa sampai janji temu. Ia tidak ingin pulang. Vino mungkin sudah tahu ia meninggalkan pekerjaan lebih awal dan akan menanyainya, menelepon, khawatir, dan Anya belum siap untuk percakapan itu. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ia menyalakan mobil dan melaju menuju kawasan pinggir kali. Di sana, di dekat sungai, ada kafe tenang tempat ia kadang-kadang suka duduk sendirian dengan buku atau hanya melihat air. Memarkir mobil, Anya memasuki ruang kecil itu, memesan teh mint, dan duduk di meja dekat jendela. Sungai mengalir perlahan, memantulkan langit Jakarta yang abu-abu. Di seberang, atap-atap rumah tua terlihat. Di suatu tempat di kejauhan, awan melayang. Anya menangkup cangkir hangat di telapak tangannya dan menutup mata, membiarkan pikirannya mengalir bebas. Kapan kemerosotan itu dimulai? Tepat 2 minggu setelah ia memakai gelang itu. Pertama, hanya kelemahan di pagi hari. Lalu pusing, detak jantung cepat. Ia menyalahkan pekerjaan, kurang tidur, kekurangan vitamin musim semi. Vino mendukung versi ini. Kamu terlalu banyak bekerja, kamu butuh istirahat. Tetapi ketika ia menyarankan mengambil cuti dan pergi ke suatu tempat, Vino menemukan alasan untuk menunda perjalanan. Sekarang bukan waktu terbaik, kita lakukan di musim panas atau gugur. Ketika ia mengatakan ingin pergi ke spesialis jantung lagi, Vino membujuknya agar tidak melakukannya. Mengapa membuang uang? Kamu kan memakai gelang. Itu membantumu, cukup istirahat yang benar. Dan ketika ia sekali melepas gelang itu, Vino hampir menyebabkan keributan. Apakah kamu menyadari kamu mempertaruhkan kesehatanmu? Aku tidak menghabiskan uang sebanyak itu untuk apa-apa. Ini adalah alat medis, bukan mainan. Kamu harus memakainya terus-menerus. Saat itu, Anya takut dengan kemarahannya dan meminta maaf. Ia pikir Vino hanya khawatir. Sekarang, ia mulai melihat gambaran itu secara berbeda. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Vino. Aku selesai lebih awal. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Di mana kamu? Bagaimana perasaanmu? Anya melihat ke layar dan perlahan mengetik balasan. Memutuskan untuk jalan-jalan. Perlu bernapas. Aku akan segera ke sana. Oke, aku khawatir. Telepon kalau kamu sedang dalam perjalanan pulang. Aku mencintaimu. Ia meletakkan ponsel di meja dan menghela napas. Aku mencintaimu. Dia mengatakan itu setiap hari. Dia merawatnya, memasak makan malam, bertanya tentang harinya, memberi hadiah. Dia adalah suami yang sempurna. Mengapa kemudian ia menjadi makin cemas? Anya ingat bagaimana mereka bertemu 2,5 tahun lalu. Ia baru saja mulai bekerja sebagai asisten eksekutif. Dan di salah satu acara perusahaan, ia diperkenalkan dengan Vino, seorang manajer penjualan yang sukses dari perusahaan mitra. Dia 9 tahun lebih tua darinya. Percaya diri, menawan, ia merayunya dengan indah. Bunga, restoran, pujian. 6 bulan kemudian, dia melamar. Anya bahagia. Baginya, ia telah menemukan satu orang yang dengannya ia bisa membangun keluarga. Vino dapat diandalkan, stabil. Dia memecahkan semua masalah domestik, mengambil alih masalah keuangan, merencanakan masa depan bersama mereka. Ia merasa terlindungi. Tetapi lambat laun, perawatannya mulai berubah menjadi kontrol. Awalnya itu tidak terlihat.
Dia bertanya dengan siapa ia berbicara di tempat kerja, tertarik kemana ia pergi setelah bekerja, memintanya untuk memberitahu ketika ia meninggalkan kantor, dan kapan ia akan tiba di rumah. Semua ini disajikan dengan saus kepedulian. Aku hanya khawatir. Kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Anya tidak keberatan. Baginya, itu normal bahwa seorang suami mengkhawatirkan istrinya. Tetapi seiring waktu, kontrolnya makin intensif. Vino tidak suka ketika ia lembur. Dia mengerutkan kening dengan ketidakpuasan jika ia berencana bertemu teman-teman wanita. Dia menjadi kesal ketika ia menghabiskan terlalu banyak waktu di ponselnya. Dan kemudian, gelang itu muncul, dan episode sakit itu. Anya melihat keperduangan tangannya. Mungkinkah dia benar-benar tahu bahwa gelang itu berbahaya bagi kesehatannya? Tidak, itu tidak masuk akal. Dia mencintainya. Tetapi jika dia mencintainya, mengapa dia tidak ingin ia diperiksa? Mengapa dia bersikeras memakai gelang itu, meskipun dia melihat ia makin memburuk? Ponsel bergetar lagi. Panggilan. Vino. Anya menekan tombol hijau. Halo, Anya, di mana kamu? Suaranya terdengar cemas. Aku sudah di rumah setengah jam, dan kamu masih belum di sini. Kapannya kamu akan segera ke sana? Aku sedang berjalan di pinggir kali. Aku perlu sendirian, Jeda. Kemudian Vino berbicara perlahan dengan nada iritasi. Sendirian. Kamu merasa sakit dan kamu memutuskan untuk berjalan sendirian. Anya, itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana jika kamu merasa sakit lagi? Siapa yang akan membantumu? Aku sudah lebih baik. Apakah gelangnya kamu pakai? Anya mencengkeram ponsel lebih erat. Tidak. Kenapa? Suara Vino meninggi. Apa kamu mau serangan itu terjadi lagi? Anya, aku tidak mengerti apa yang terjadi denganmu. Aku mencoba menjagamu dan kamu mengabaikan permintaanku. Vino, aku membuat janji dengan spesialis jantung hari ini pukul 16.30. Aku ingin memeriksa apakah gelang ini membantuku. Jeda lagi, lebih lama. Kali ini ketika Vino berbicara, nadanya telah berubah, menjadi lebih lembut, hampir penuh kasih. Mengapa kamu butuh dokter? Kamu tahu, mereka hanya menguras uang. Mereka akan meresepkan banyak tes yang tidak perlu, memberikan segudang pil, dan apa gunanya? Gelang ini adalah obat yang terbukti. Pakai saja kembali dan jangan gugup. Stres, itu yang merugikanmu. Aku akan pergi ke dokter, kata Anya dengan tegas. Baiklah, Vino menghela napas. Jika itu membuatmu lebih tenang, tetapi pakai gelang itu untuk hari ini. Kumohon, demi aku. Ia melihat ke saku blazernya. Tempat perhiasan yang bernasib buruk itu tergeletak. Tidak, aku ingin dokter melihatku tanpanya. Untuk membandingkan kondisi. Anya, sebuah ancaman terdengar dalam suaranya. Kamu tidak mendengarku. Ini akan berakhir buruk. Apa tepatnya yang akan berakhir buruk? Ia merasakan segala sesuatu di dalam dirinya menegang. Kesehatanmu, teriak Vino. Tanpa gelang, kamu akan makin parah. Aku mengatakan ini kepadamu sebagai orang yang merawatmu. Anya menutup mata. Kata-kata dokter tua itu bergema di kepalanya. Jangan biarkan siapapun mengelola kesehatan Anda. Vino, aku harus pergi. Sampai jumpa malam ini. Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban dan mematikan suara ponselnya. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak cepat, tetapi tidak seperti di pagi hari. Ini adalah ketakutan. Ketakutan akan apa yang mulai ia pahami. Suaminya tidak merawatnya, dia mengendalikannya, dan gelang itu adalah alat kontrol itu. Anya menghabiskan tehnya yang dingin dan melihat jam tangannya. Masih 3 jam sampai janji temu. Ia mengeluarkan buku catatan dan pena dari tasnya, membuka halaman bersih, dan mulai menulis. Semua yang ia ingat, semua keanehan yang sebelumnya tampak sepele. Januari, memberi gelang, bersikeras agar aku memakainya terus-menerus. Akhir Januari, pusing pertama. Februari, serangan makin sering.
Vino membujukku agar tidak mengunjungi dokter. Maret, kondisi memburuk. Vino marah ketika aku melepas gelang. April, hari ini, dokter tua bilang gelang itu berbahaya. Ia membaca ulang apa yang ia tulis dan menambahkan satu baris lagi. Vino tahu tentang takikardiaku. Dia bersamaku di spesialis jantung. Gambaran itu menjadi lebih jelas dan lebih menakutkan. Ponsel bergetar tanpa suara di atas meja. Vino menulis pesan demi pesan. Anya tidak membacanya. Ia perlu menunggu janji temu, mengetahui kebenaran, dan kemudian ia akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia bangkit dari meja, membayar, dan berjalan keluar. Udaranya segar, langit mulai cerah. Sinar matahari menembus awan. Anya berjalan perlahan di sepanjang pinggir kali, merasa bahwa dengan setiap langkah menjadi lebih mudah untuk bernapas. Tanpa gelang di pergelangan tangannya, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia merasa bebas. Pukul 15.30, Anya berada di pusat medis, sebuah bangunan moden dari kaca dan beton di pusat kota. Lobi berbau antiseptik dan kopi yang baru diseduh. Di belakang meja resepsionis duduk gadis yang sama yang telah memesannya di telepon. Anya Dwipanti, ia mengklarifikasi. Ya, ruangan 307, lantai 3. Dokter Laras menunggu. Anya naik lift, menemukan kantor yang tepat, dan mengetuk. Duduk di meja adalah seorang wanita berusia 40-an dengan jas putih, rambut pendek, dan tatapan penuh perhatian. Ia mengambil berkas medis Anya. Halo Ibu Anya, masuklah. Silakan duduk. Apa yang mengganggu Anda? Anya duduk di kursi empuk di seberang dokter dan mulai menceritakan segalanya. Tentang gelang, serangan, kata-kata dokter tua, tentang bagaimana suaminya bersikeras untuk terus memakai perhiasan itu. Dokter Laras mendengarkan dengan cermat. Dari waktu ke waktu mengajukan pertanyaan klarifikasi. Tunjukkan gelangnya, pintanya. Anya mengeluarkannya dari saku dan meletakkannya di atas meja. Dokter mengambil benda itu, memutarnya di tangannya, mengangkatnya ke cahaya. Sisipan magnetnya cukup kuat dilihat dari beratnya. Apakah Anda memiliki riwayat takikardia? Ya, didiagnosis setahun yang lalu. Siapa yang merekomendasikan Anda memakai ini? Suami saya. Dia bilang itu akan membantu. Dokter Laras menggelengkan kepalanya. Ibu Anya, dengan takikardia, benda-benda seperti itu bisa berbahaya. Medan magnet dapat memengaruhi irama jantung secara tak terduga. Untuk orang sehat, mungkin tidak berbahaya. Tetapi dengan gangguan irama, itu kontraindikasi keras. Kita akan melakukan EKG sekarang. Periksa kondisi Anda dan saya akan memberikan laporan. Anya mengangguk, merasakan kepastian dingin tumbuh di dalam dirinya. Vino tahu. Dia tidak mungkin tidak tahu. Elektrokardiograf berdengung pelan, memuntahkan strip panjang dengan garis-garis bergerigi. Anya berbaring di sofa, menatap langit-langit putih, mencoba bernapas dengan teratur. Sensor dingin di dadanya terasa berat, seperti jangkar yang menahannya di tempat. Dokter Laras membungkuk di atas mesin, mempelajari bacaan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius. Anda boleh berpakaian, katanya. Akhirnya, Anya duduk, melepas sensor, dan menarik blusnya. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena ketegangan internal. Ia takut mendengar diagnosis, dan pada saat yang sama, mendambakan kebenaran. Dokter Laras kembali ke meja, meletakkan cetakan EKG di depannya, dan mempelajarinya tanpa suara selama beberapa detik. Kemudian, ia mendongak. Ibu Anya, saat ini irama Anda berada dalam batas normal. Takikardia ringan memang ada, tetapi terkontrol. Katakan, sudah berapa lama Anda tidak memakai gelang itu? Sejak pagi ini, sekitar 5 jam mungkin. Dan bagaimana perasaan Anda? Anya berpikir. Pusing telah berlalu kembali di pinggir kali. Tekanan dada hilang. Ia merasa lelah, tetapi itu adalah kelelahan normal,
bukan kelemahan yang melelahkan dalam beberapa minggu terakhir. Lebih baik, ia mengakui. Jauh lebih baik. Doktor mengangguk. Saya kira begitu. Begini, gelang magnetik adalah alat pseudomedis. Efektivitasnya tidak terbukti, dan dalam kondisi tertentu, itu dapat menyebabkan bahaya. Anda memiliki takikardia, yaitu kecenderungan detak jantung cepat. Medan magnet dapat memprovokasi gangguan irama tambahan, menyebabkan pusing, kelemahan, sesak napas. Semua yang Anda jelaskan. Jadi, gelang itu kontraindikasi untuk saya. Suara Anya terdengar pelan. Sama sekali. Selain itu, saya sarankan Anda tidak pernah memakai hal seperti itu lagi. Saya akan memberi Anda rujukan untuk tes tambahan, monitor Holter 24 jam, ekokardiogram. Kita perlu memeriksa apakah pemakaian gelang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan serius. Anya merasakan segala sesuatu di dalam dirinya menjadi dingin. Kerusakan serius. Selama 3 bulan, ia telah memakai sesuatu yang perlahan menghancurkan kesehatannya. Dan Vino tahu tentang itu. Dia tidak mungkin tidak tahu. Dokter, ia mengerutkan kening. Siapa yang bisa merekomendasikan gelang seperti itu? Suami saya bilang dia membelinya dari seorang spesialis. Dokter Laras berpikir sejenak. Seorang spesialis dalam tanda kutip. Internet penuh dengan barang-barang semacam itu. Mereka dijual sebagai alat medis. Biasanya itu adalah dukun terang-terangan. Entah suami Anda hanya tidak menyelidikinya dan tertipu, atau ia tidak menyelesaikannya, tetapi Anya mengerti. Atau dia tahu apa yang dia lakukan. Terima kasih. Ia menghela napas. Saya akan menjalani semua pemeriksaan. Bagus. Ini rujukan. Kita bisa memasang Holter besok pagi. Anda akan memakainya selama 24 jam. Kita akan melakukan ekokardiogram lusa. Dan untuk saat ini laporan Anda. Dokter menyerahkan selembar kertas dengan stempel klinik. Anya mengambilnya dan membaca. Pasien Dwi Panti A, usia 31 tahun. Diagnosis, takikardia sinus. Pemakaian benda magnetik sangat kontraindikasi karena risiko memperburuk gangguan irama jantung. Pemeriksaan tambahan diperlukan. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke tasnya. Itu adalah dokumen. Konfirmasi resmi bahwa gelang itu merugikannya. Bukti. Ibu Anya, Dokter Laras menatapnya dengan intens. Maafkan pertanyaan pribadi, tetapi siapa yang bersikeras untuk memakai gelang itu? Suami saya. Anya mengucapkan kata itu nyaris tak terdengar. Dia tahu tentang diagnosis Anda. Ya, dia bersama saya di janji temu setahun yang lalu. Dokter terdiam selama beberapa detik, lalu berkata pelan. Anda mengerti. Saya tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan pribadi Anda. Tetapi sebagai dokter, saya wajib memperingatkan Anda. Jika seseorang secara sadar memberi Anda sesuatu yang merugikan kesehatan Anda, mengetahui tentang kontraindikasinya, ini sangat serius. Mungkin Anda harus berkonsultasi tidak hanya dengan spesialis jantung, tetapi juga dengan psikolog atau pengacara. Anya mengangguk, tidak menemukan kata-kata. Ia berdiri, berterima kasih kepada dokter, dan meninggalkan kantor. Koridor sepi. Anya duduk di bangku, mengeluarkan ponselnya, dan menyalakan suara. Layar meledak dengan notifikasi. 17 panggilan tak terjawab dari Vino. 23 pesan. Ia membuka obrolan dan mulai membaca. Di mana kamu? Kenapa tidak menjawab, Anya? Aku khawatir. Telepon segera. Ini tidak serius. Aku suamimu. Aku berhak tahu di mana kamu. Jika kamu di dokter, setidaknya tulis. Aku gila. Kamu mengabaikanku setelah semua yang aku lakukan untukmu. Baik, diam saja. Tapi aku akan mengingat ini. Pesan terakhir dikirim 10 menit yang lalu. Anya menghela napas dan mengetik balasan singkat. Tadi di spesialis jantung, sekarang pulang. Kita perlu bicara. Jawabannya datang seketika. Akhirnya, aku menunggu. Anya menyimpan ponselnya dan berjalan keluar dari klinik.
Ia tahu bahwa percakapan yang ia takuti akan segera terjadi, tetapi ia tidak bisa menundanya lagi. Terlalu banyak pertanyaan, dan ia berhak mendapatkan jawaban. Ia tiba di rumah, naik ke lantai 5, dan membuka pintu dengan kuncinya. Apartemen berbau tumisan bawang dan bawang putih. Vino sedang membuat makan malam seperti yang ia janjikan. Ia melepas sepatu, berjalan ke ruang tamu, dan melihat Vino di dapur. Dia berdiri di dekat kompor, mengaduk sesuatu di wajan, dan berbalik mendengar langkah kakinya. Akhirnya, ia tersenyum, tetapi senyum itu tampak tegang. Aku pikir kamu tidak akan kembali sama sekali. Mengapa aku tidak kembali? Anya tetap berdiri di ambang pintu dapur. Vino mengangkat bahu. Kamu hanya bertingkah sangat aneh hari ini. Tidak menjawab panggilan, mengabaikan pesan, seolah aku orang asing bagimu. Vino, kita perlu bicara serius. Dia mematikan kompor dan berbalik padanya. Aku mendengarkan. Anya mengambil laporan medis dari tasnya dan menyerahkannya kepadanya. Bacalah. Vino mengambil lembar itu, matanya memindai teks, dan wajahnya perlahan berubah. Pertama terkejut, lalu iritasi, lalu sesuatu yang menyerupai kemarahan. Omong kosong apa ini? Dia melemparkan kertas itu ke meja. Beberapa doktor wanita memutuskan gelang itu berbahaya. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa aku punya takikardia dan benda magnetik kontraindikasi dengan diagnosis ini. Jawab Anya dengan tegas. Kamu tahu itu? Aku tidak tahu apa-apa. Vino meninggikan suaranya. Aku membelikanmu hadiah mahal untuk membantu, dan kamu malah menginterogasiku. Kamu bersamaku di spesialis jantung setahun yang lalu. Kamu mendengar diagnosisnya. Kamu tahu, Vino berbalik tajam dan membanting tinjunya ke meja. Apa yang kamu lakukan? Kamu menuduhku ingin menyakitimu. Aku suamimu. Aku menjagamu. Menjaga bukan berarti memaksaku memakai sesuatu yang merusak kesehatanku. Itu tidak merusaknya. Dokter tidak mengerti. Aku membaca artikel penelitian. Terapi magnet membantu dengan takikardia. Itu kontraindikasi. Anya merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Dan kamu tahu itu. Mengapa kamu bersikeras? Mengapa kamu marah ketika aku melepas gelang itu? Mengapa kamu membujukku agar tidak menemui dokter? Vino melangkah ke arahnya. Wajahnya terdistorsi. Karena kamu tidak tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri. Karena tanpaku, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Kamu bekerja sampai kelelahan, tidak menjaga kesehatanmu, lupa makan. Aku mencoba mengendalikanmu karena kamu tidak mampu melakukannya sendiri. Mengendalikan? Anya merasakan kata itu menusuk telinganya. Kamu ingin mengendalikanku? Ya, teriak Vino. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Aku suamimu. Aku tahu lebih baik apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak tahu. Ia juga meninggikan suaranya. Kamu bukan dokter. Kamu hanya ingin aku lemah dan bergantung padamu. Vino terdiam. Napasnya berat, tangan terkepal. Kemudian ia menghela napas dan berbicara lebih pelan, hampir penuh kasih. Anya, apa kamu lelah? Kamu gugup. Ayo kita makan. Kita akan istirahat dan semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Aku tidak lelah. Anya menggelengkan kepalanya. Aku hanya akhirnya mengerti. Kamu tidak peduli padaku. Kamu mengendalikanku. Gelang itu hanyalah alat. Kamu ingin aku sakit sehingga aku akan takut dan bergantung padamu. Itu delusi, Vino berbalik. Kamu terlalu banyak berpikir. Dokter memasukkan segala macam omong kosong ke kepalamu. Anya mengambil gelang itu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku tidak akan memakai ini lagi. Aku tidak akan mendengarkan perintahmu. Kesehatanku adalah tanggung jawabku. Vino berbalik, meraih gelang itu dan mengepalkannya di tangannya. Kamu akan menyesalinya. Tanpaku, kamu tersesat. Siapa yang akan membantumu ketika kamu sakit? Siapa yang akan menjagamu? Aku akan menjaga diriku sendiri. Suaranya bergetar, tetapi ia bertahan. Dan jika aku butuh bantuan,
Aku akan beralih ke dokter sungguhan, bukan ke suami yang menyelipkan barang berbahaya padaku. Vino melangkah ke arahnya, menjulang di atasnya. Kamu tidak tahu berterima kasih. Aku melakukan begitu banyak untukmu, menikahimu, menafkahimu, menjagamu, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Anya mundur selangkah. Perawatan bukanlah kontrol. Cinta bukanlah manipulasi. Kamu tidak punya hak untuk mengelola kesehatanku. Aku punya hak, hadik Vino. Aku istrimu untuk saat ini, kata Anya pelan. Keheningan berat menggantung di udara. Vino menatapnya, dan di matanya, ia melihat sesuatu yang baru. Bukan kemarahan, bukan iritasi, ketakutan. Ketakutan kehilangan kendali. Apa yang kamu coba katakan? Dia berkata perlahan. Aku ingin mengatakan bahwa aku butuh waktu untuk berpikir. Aku perlu sendirian. Mau kemana kamu? Suara Vino menjadi keras. Ke rumah teman selama beberapa hari. Aku perlu memilah perasaanku. Ia berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Vino mengikutinya. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan menyelesaikannya sekarang juga. Anya mengambil tas olahraga dari lemari dan mulai mengemas barang-barang. Beberapa pakaian dalam ganti, jeans, sweater, tas peralatan mandi. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk bergerak. Vino berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan keluar. Anya, hentikan. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Minggir. Ia menatapnya. Tidak, Vino. Aku bilang, minggir. Dia tidak bergerak. Anya merasakan segala sesuatu di dalam dirinya mengatuk karena ketakutan, tetapi memaksakan diri untuk mengambil langkah maju. Vino meraih lengannya. Kamu akan tetap di sini. Kita akan bicara dengan normal. Lepaskan aku. Suaranya terdengar pelan tetapi tegas. Tidak. Anya menyentakkan lengannya tajam, mendorongnya di dada, dan berlari keluar dari kamar tidur. Ia meraih tas besar dan tasnya dengan dokumen dan kunci mobil dan bergegas menuju pintu keluar. Vino menyusulnya di pintu, tetapi ia sudah membukanya dan melompat ke pendaratan. Anya, kembali segera! Teriakannya bergema melalui tangga. Ia tidak menoleh ke belakang. Berlari menuruni tangga, hampir berlari ke mobilnya, duduk di belakang kemudi, dan menyalakan mesin. Vino menerobos keluar dari pintu masuk gedung, tetapi ia sudah melaju keluar dari halaman. Hanya setelah ia berada di jalan raya, Anya membiarkan dirinya menghela napas. Tangannya gemetar. Ia berhenti di pinggir jalan, menyalakan lampu darurat, dan duduk selama beberapa menit, mencoba menenangkan diri dan mengatur napas. Ponsel bergetar. Sebuah pesan dari Vino. Kamu akan menyesalinya. Tanpaku, kamu bukan apa-apa. Anya memblokir nomornya, memasukkan ponsel ke tasnya, dan berkendara ke satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Ibu Risa Aditama. Direktur SDM itu tinggal 20 menit, jauhnya di lingkungan yang tenang dengan bangunan rendah. Anya meneleponnya dalam perjalanan. Ibu Risa, saya minta maaf mengganggu di malam hari. Bisakah saya mampir? Saya butuh bantuan. Tentu saja, Anya. Datanglah. Saya di rumah. Ketika Anya sampai di rumah, Ibu Risa sudah menunggunya di teras. Melihat mata Anya yang merah dan tangannya yang gemetar, ia memeluk wanita muda itu dan membawanya masuk ke rumah. Ceritakan apa yang terjadi, dan Anya menceritakan segalanya. Tentang Gilang, serangan, dokter, laporan medis, tentang Vino. Ibu Risa mendengarkan dalam diam, mengangguk sesekali. Ketika Anya selesai, Direktur SDM itu menuangkan teh untuknya dan berkata pelan, "Kamu melakukan hal yang benar dengan pergi. Ini disebut kekerasan dalam rumah tangga, Anya. Psikologis. Dia mengendalikanmu, memanipulasimu, merusak kesehatanmu. Kamu butuh bantuan hukum dan dukungan. Besok, kita akan memproses cuti seminggu untukmu. Untuk saat ini, menginaplah di sini. Saya punya kamar tamu." Anya mengangguk, merasakan air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia merasa aman,
Pada hari Sabtu, Anya terbangun dari cahaya terang yang menembus tirai tipis. Untuk sesaat ia tidak menyadari di mana ia berada, lalu teringat. Kamar tamu di rumah Ibu Risa Aditama. Sebuah kamar sederhana dan nyaman dengan dinding putih, furnitur kayu, dan aroma lavender. Di nakas berdiri segelas air yang belum ia habiskan malam sebelumnya. Ia melihat ke ponselnya. Pukul 8. Layar menunjukkan 27 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal dan 3 pesan. Vino, tentu saja. Ia telah memblokir nomor utamanya, jadi dia menelepon dari nomor lain. Anya membuka pesan. Anya, ini kebodohan. Pulanglah, kita akan bahas semuanya dengan tenang. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Aku suamimu, kita punya kewajiban satu sama lain. Baik, kamu mau main diam? Mainkan. Tapi ingat, semua yang kamu miliki adalah berkat aku. Pesan terakhir dikirim pukul 6 pagi. Anya menghapus utas itu dan memblokir nomor baru. Ia tidak membutuhkan kata-katanya, manipulasinya, usahanya untuk mendapatkan kembali kendali. Ada ketukan pelan di pintu. Anya, kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap. Iya, Bang. Selamat pagi. Anya duduk di meja. Selamat pagi. Ibu Risa tersenyum. Bagaimana tidurmu? Lebih baik daripada dalam beberapa minggu terakhir. Bagus. Silakan sarapan. Sambil kamu makan, aku akan menelpon Bapak Wira. Kita akan memproses cutimu secara resmi. Anya mengangguk, menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Ia merasa aneh, sekaligus terbebaskan dan tersesat. Segala sesuatu yang tampak stabil dan dapat diandalkan dalam hidupnya telah runtuh dalam satu hari. Suami yang ia percayai ternyata adalah seorang manipulator. Rumah tempat ia tinggal selama 2 tahun bukan lagi tempat yang aman. Masa depan yang ia rencanakan telah menghilang ke udara. Ibu Risa kembali dalam 10 menit. Semuanya sudah diatur. Bapak Wira akan memproses cuti selama 2 minggu. Katanya, kesehatan lebih penting dan kamu harus istirahat yang benar. Dan saya juga mendapatkan nomor pengacara keluarga kami. Ini, catat. Namanya Ibu Ella Hartono, wanita yang sangat kompeten. Anya menyimpan nomor itu di ponselnya. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda. Jangan sungkan. Jaga dirimu saja dan ingat, kamu tidak bersalah atas apapun. Apa yang dilakukan suamimu adalah penyalahgunaan, kekerasan psikologis. Kamu punya hak penuh untuk membela diri. Anya mengangguk diam-diam. Kata penyalahgunaan terdengar tidak biasa, hampir asing. Baginya, kekerasan selalu tampak seperti pemukulan, jeritan, agresi terbuka. Tetapi apa yang dilakukan Vino tampak seperti perawatan untuk waktu yang lama. Dia tidak memukulnya, tidak terus-menerus meneriakinya, hanya mengendalikan, memanipulasi, merusak kesehatannya. Setelah sarapan, Anya menelpon pengacara. Ella Hartono ternyata adalah seorang wanita berusia 50-an dengan suara yang percaya diri dan tenang. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Anya menghabiskan sisa pagi itu di kamar tamu memilah-milah dokumen. Akta nikah, laporan bank, catatan medis. Ia membuat daftar apa yang perlu didiskusikan dengan pengacara. Dan dengan setiap baris, ia mengerti. Tidak ada jalan kembali. Saat makan siang, Ibu Risa menyarankan jalan-jalan. Mereka pergi ke taman kecil di dekatnya, berjalan di sepanjang jalan setapak. Udara terasa hangat, berbau musim semi dan kesegaran. Anya bernapas dalam-dalam, dan tiba-tiba terasa baginya bahwa ia telah lupa bagaimana bernapas dengan bebas. Kamu tahu, Ibu Risa memulai, saya pernah berada dalam situasi yang sama. Dulu sekali, 20 tahun yang lalu. Mantan suami saya juga sangat perhatian. Terlalu perhatian. Anya menatapnya dengan terkejut. Anda serius? Tentu saja. Dia mengendalikan setiap langkah saya. Menelpon 10 kali sehari, memeriksa dengan siapa saya berbicara, apa yang saya makan, kemana saya pergi. Katanya dia khawatir bahwa dia mencintaiku,
bahwa aku tidak bisa mengatasinya tanpanya. Dan aku percaya itu. Percaya selama 3 tahun, sampai aku menyadari aku tercekik. Dan sama seperti kamu, aku pergi, mengemasi barang-barangku, dan pergi ke rumah saudara perempuanku. Dia juga menelpon, menulis, memohon untuk kembali, berjanji akan berubah. Tetapi saya tahu, orang-orang seperti itu tidak berubah. Mereka hanya belajar menyembunyikan kebutuhan mereka akan kontrol dengan lebih baik. Saya mengajukan gugatan cerai. Dia menolak, tetapi pada akhirnya semuanya berakhir. Dan tahukah Anda, untuk pertama kalinya saya merasa hidup, nyata. Anya mendengarkan dan sesuatu yang hangat menyebar di dalam dirinya. Ia tidak sendirian, ia tidak gila. Apa yang terjadi padanya terjadi pada orang lain juga, dan ada jalan keluar. Apakah Anda menyesal? Tanyanya pelan. Tidak sedetik pun. Saya hanya menyesal tidak pergi lebih cepat. Mereka kembali ke rumah menjelang malam. Anya merasa lelah tetapi tenang. Ia makan malam, mandi, dan tidur lebih awal. Percakapan serius dengan pengacara terbentang di depan besok. Di pagi hari, Anya tiba di kantor Ella Hartono, sebuah ruang kecil di lantai 3 pusat bisnis. Pengacara itu menyambutnya dengan hangat, mendudukannya di meja, dan mendengarkan seluruh cerita dengan cermat. Anya berbicara, kadang tersendat, kadang berhenti untuk mengumpulkan pikirannya. Ia bercerita tentang gelang, serangan, laporan medis, kontrol, pertengkaran terakhir. Ella membuat catatan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan ketika Anya selesai, ia meletakkan penanya dan menatap matanya. Anya, apa yang baru saja Anda jelaskan adalah kasus klasik penyalahgunaan domestik psikologis. Suami Anda menggunakan metode kontrol, manipulasi, dan merusak kesehatan Anda. Anda memiliki laporan medis yang mengonfirmasi bahaya dari gelang itu. Ini adalah dokumen yang krusial. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Suara Anya bergetar. Pertama, pastikan keselamatan Anda. Anda tinggal dengan teman saat ini. Ya, bagus. Jangan kembali ke rumah sendirian. Jika Anda perlu mengambil barang, lakukan di hadapan saksi atau polisi. Kedua, kita mengajukan gugatan cerai. Di bawah hukum negara, Anda berhak membubarkan pernikahan karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Ketiga, kita mendokumentasikan semua upaya kontak dari pihaknya. Panggilan, pesan, kunjungan. Semua ini mungkin diperlukan jika dia mulai mengancam atau menguntit. Anya mengangguk, menuliskan poin-poin utama. Dan seberapa cepat perceraian dapat diproses jika dia tidak setuju? Prosesnya mungkin berlarut-larut selama beberapa bulan. Pengadilan mungkin memberikan waktu untuk rekonsiliasi, biasanya 1 hingga 3 bulan. Tetapi mengingat keadaan, penyalahgunaan psikologis, dokumen medis, kita dapat mempercepat prosesnya. Yang utama adalah sikap Anda yang tegas. Saya telah memutuskan dengan tegas. Anya menegakkan diri. Saya tidak akan kembali padanya. Ella tersenyum. Itu bagus. Kalau begitu, mari kita mulai menyiapkan dokumen. Saya akan menyusun petisi sekarang. Anda akan menandatanganinya dan kita akan mengajukan ke pengadilan minggu depan. Sementara itu, hindari kontak apapun dengan suami Anda. Jangan menjawab panggilan. Jangan menemuinya sendirian. Mereka menghabiskan 1 jam lagi mendiskusikan detail. Pembagian harta, masalah keuangan, tunjangan suami isteri. Anya tidak punya anak dengan Vino. Apartemen itu miliknya sebelum menikah. Tetapi ia berhak atas bagian dari harta yang diperoleh bersama. Mobil itu miliknya, dibeli sebelum menikah. Itu menyederhanakan masalah. Ketika Anya meninggalkan kantor, jiwanya terasa lebih ringan. Ia punya rencana tindakan yang jelas dan mudah dipahami. Ia tidak lagi kebingungan dalam kegelapan, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang ia tahu. Ponsel berdering. Nomor tak dikenal. Anya berhenti di dekat mobil, ragu-ragu. Tetapi tetap menjawab.
Halo Anya, ini aku. Suara Vino terdengar lelah, hampir menyedihkan. Tolong jangan tutup teleponnya. Aku perlu bicara denganmu. Ia mencengkeram ponsel lebih erat. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kita punya. Aku mohon, dengarkan aku. Aku sadar aku salah. Aku benar-benar terlalu banyak mengendalikanmu. Tetapi aku melakukannya karena ketakutan. Takut kehilangan kamu. Aku sangat mencintaimu, Anya. Tolong, mari kita bertemu. Bahas semuanya dengan tenang. Vino, aku mengajukan gugatan cerai. Jeda yang panjang dan menirit. Kemudian suaranya berubah menjadi keras, dingin. Kamu serius? Tentu saja, kamu akan menyesalinya. Pikir kamu semudah itu meninggalkanku? Aku tidak akan memberimu cerai. Aku akan berjuang sampai akhir. Kamu istriku dan kamu akan tetap begitu. Hukum ada di pihakku. Aku punya laporan medis. Aku punya bukti kontrolmu. Kamu tidak bisa menahanku. Laporan medis. Dia tertawa jahat. Beberapa dokter wanita menulis selembar kertas. Dan kamu pikir itu berarti sesuatu? Aku akan menemukan 10 dokter yang akan mengatakan sebaliknya. Lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak takut padamu lagi. Tidak takut? Sebuah ancaman terdengar dalam suaranya. Sia-sia, kamu lupa siapa aku. Aku bisa membuatmu dipecat dari pekerjaan. Aku bisa merusak reputasimu. Aku bisa... Anya menutup telepon. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar. Tapi bukan karena kelemahan, karena kemarahan. Ia masuk ke mobil, menarik napas dalam-dalam, dan kembali ke rumah Ibu Risa. Malam itu, mereka duduk di dapur minum teh kamomil, dan Anya menceritakan percakapan dengan Vino. Ibu Risa mengerutkan kening. Dia mengancammu? Ya, itu perlu didokumentasikan. Tuliskan semua kata-katanya selagi kamu ingat. Jika dia menelpon lagi, nyalakan perekaman. Ancaman sudah serius. Kita bisa melapor ke polisi. Anya mengangguk. Ia merasa terpojok, tetapi pada saat yang sama lebih kuat dari sebelumnya. Vino mencoba mematahkannya, menakutinya, mengembalikannya di bawah kendali, tetapi ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Anya pergi ke klinik untuk memasang monitor Holter. Mereka memasang alat kecil di dadanya yang akan merekam fungsi jantungnya selama 24 jam. Dokter menjelaskan, ini diperlukan untuk melihat gambaran penuh dan memahami seberapa buruk kesehatannya telah menderita akibat pemakaian gelang. Memakai monitor tidak terlalu nyaman, tetapi Anya menahannya. Ia menjalani kehidupan normal, berjalan, membaca, membantu Ibu Risa di sekitar rumah. Dan sepanjang waktu itu, alat kecil itu merekam setiap detak jantungnya. Sehari kemudian, ia kembali ke klinik, melepas monitor, dan beberapa jam kemudian menerima hasilnya. Dokter Laras mengundangnya ke kantor dan meletakkan cetakan di meja. Ibu Anya, ia memulai. Hasilnya menunjukkan bahwa Anda memang mengalami episode gangguan irama, takikardia, beberapa ekstrasistol, tetapi secara keseluruhan jantung normal. Yang utama adalah Anda melepas gelang itu tepat waktu. Jika Anda terus memakainya selama 1 atau 2 bulan lagi, konsekuensinya bisa lebih serius. Anya menghela napas. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Ya, asalkan Anda menjaga kesehatan, menghindari stres, dan tentu saja tidak pernah memakai barang seperti itu lagi. Ini laporan terbaru Anda. Anda bisa memberikannya kepada pengacara. Anya mengambil dokumen itu dan berterima kasih kepada dokter. Sekarang, ia punya satu lagi bukti, konfirmasi resmi bahwa gelang itu benar-benar merugikannya. Di malam hari, ia bertemu dengan Ella Hartono dan menyerahkan laporan baru. Pengacara itu mempelajarinya dan mengangguk puas. Luar biasa. Ini memperkuat posisi kita. Sekarang kita tidak hanya punya kontraindikasi, tetapi konfirmasi bahaya aktual. Petisi sudah siap. Tanda tangan di sini dan di sini. Kita ajukan ke pengadilan besok. Anya menandatangani dokumen dengan tangan mantap.
Ia mengambil langkah setelah itu tidak akan ada jalan kembali. Dan ia siap. Keesokan paginya, Ella menelponnya. Petisi sudah diajukan. Tanggal sidang akan ditetapkan bulan depan. Vino akan menerima panggilan. Terima kasih. Anya merasakan kelegaan. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang aneh. Vino tidak menelepon atau menulis lagi. Anya tinggal di tempat Ibu Risa, membantunya dengan pekerjaan rumah tangga, membaca buku, berjalan di taman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Bapak Wira Aditama mampir beberapa kali, membawakan buah dan bertanya tentang kesehatannya. Beliau bersikap halus, tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, hanya memberitahunya bahwa ia tidak sendirian. Ia punya dukungan. Anya menghargainya. Ia akhirnya mengerti apa arti perawatan yang sesungguhnya. Jenis yang tidak mencekik, tidak mengendalikan, tidak menuntut. Jenis yang hanya ada, seperti selimut hangat di malam yang dingin. Sidang pengadilan dijadwalkan pada 10 Mei, hari musim semi yang hangat ketika kota tenggelam dalam kehijauan. Anya bangun pagi sebelum alarm dan berbaring menatap langit-langit kamar tamu untuk waktu yang lama. Semuanya akan diputuskan hari ini. Hari ini ia akan mendapatkan kebebasan atau tidak. Ia tidak ingin memikirkan pilihan lain. Ibu Risa mengetuk pintu sekitar pukul 8 pagi. Anya, sarapan sudah siap. Kamu perlu makan sebelum ke pengadilan. Ia turun ke dapur. Anya minum secangkir teh kental dengan madu dan makan setengah potong roti panggang. Perutnya mengencang karena gugup. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu Risa meletakkan tangan di bahunya. Kamu punya semua dokumen yang teratur. Hukum ada di pihakmu. Tetap percaya diri saja. Anya mengangguk, berusaha mempercayai kata-kata ini. Ia tiba di gedung pengadilan setengah jam sebelum dimulai. Ella Hartono sudah menunggunya di pintu masuk, memegang map dokumen. Pengacara itu berpakaian tanpa celah. Penampilannya menginspirasi ketenangan dan kepercayaan diri. Siap? Tanyanya. Iya. Anya mengangguk, meskipun segala sesuatu di dalam dirinya gemetar. Mereka melewati detektor logam, naik ke lantai 2, dan duduk di bangku di koridor. Vino belum tiba. Jangan khawatir, kata Ella pelan. Kita punya semua dokumen yang teratur. Laporan medis, kesaksian saksi Ibu Risa, rekaman ancaman. Pengadilan akan berada di pihak anda. Vino muncul di koridor. Ia berjalan dengan percaya diri dalam setelan hitam ketat, kemeja putih salju, dan dasi merun. Bersamanya adalah seorang pengacara, pria parubaya dengan wajah dingin, terpisah, dan tas kerja kulit mahal di tangannya. Vino melemparkan pandangan singkat ke arah Anya, dan ia melihat campuran kemarahan dan penghinaan di matanya. Dia berjalan melewatinya tanpa menyapa, dan duduk di sisi koridor yang berlawanan. Anya membuang muka. Jantungnya berdetak stabil, tanpa jeda, tanpa gelang, tanpa rasa takut, tanpa tekanan di dadanya. Ia bernapas dengan bebas. Pintu ruang sidang terbuka. Panitera mengundang mereka untuk masuk. Ruangan itu kecil dengan langit-langit tinggi dan panel kayu di dinding. Mereka duduk di sisi yang berbeda. Anya dengan pengacara di sebelah kiri, Vino dengan pengacaranya di sebelah kanan. Hakim mengambil tempat duduknya dan membuka sesi. Sidang kasus pembubaran pernikahan antara Vino Ramadan dan Anya Dwi Panti. Ia mengumumkan dengan suara yang jelas. Penggugat Anya Dwi Panti harap nyatakan esensi klaim. Ella bangkit. Yang Mulia, klien saya meminta untuk membubarkan pernikahan karena ketidakmungkinan untuk hidup bersama lebih lanjut. Pernikahan itu diresmikan 2 tahun lalu. Tidak ada anak bersama. Sebagai dasar untuk perceraian, kami menyajikan bukti berikut. Laporan medis tentang kerugian kesehatan yang disebabkan oleh tindakan tergugat, kesaksian saksi, rekaman ancaman dari tergugat. Ia menyerahkan map dokumen kepada hakim. Hakim mulai mempelajarinya. Membalik halaman, sesekali membuat catatan.
Vino duduk dengan tegang. Pengacaranya membisikkan sesuatu di telinganya, menunjuk ke kertasnya. Tergugat, apakah Anda keberatan dengan pembubaran pernikahan? Tanya hakim, melihat ke arah Vino. Vino berdiri, meluruskan bahunya. Saya keberatan, Yang Mulia. Saya yakin istri saya bertindak di bawah pengaruh emosi dan kesalahpahaman. Saya selalu merawatnya, menafkahi keluarga, mendukungnya dalam segala hal. Semua tindakan saya didikte semata-mata oleh cinta dan perhatian untuk kesejahteraannya. Gelang yang disebutkan dalam gugatan itu adalah hadiah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatannya. Saya tidak tahu tentang kontraindikasi apapun. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda tidak tahu tentang kontraindikasinya? Hakim mengklarifikasi. Pengacara Vino bangkit, meletakkan tangannya di atas meja. Yang Mulia, klien saya bukan profesional medis dan tidak mungkin tahu tentang seluk-beluk interaksi benda magnetik dengan patologi jantung. Dia membeli gelang itu dipandu oleh rekomendasi penjual yang meyakinkannya tentang keamanan barang itu. Klien saya bertindak dari niat terbaik, berharap untuk membantu pasangannya. Ella segera membantah. Yang Mulia, dalam materi kasus, ada ekstrak dari catatan medis penggugat di mana diagnosis takikardia sinus yang dibuat pada April tahun lalu didokumentasikan. Tergugat hadir di janji temu dengan spesialis jantung yang dikonfirmasi oleh entry di log penerimaan Pusat Kardiologi Harapan. Dia tahu tentang diagnosisnya. Selain itu, setelah munculnya gejala memburuknya kesehatan pada penggugat, dia secara aktif menghalangi penggugat untuk menemui dokter, bersikeras untuk terus memakai gelang, dan melakukan tekanan psikologis. Dan setelah penggugat meninggalkan rumah, dia mengancamnya melalui telepon, yang didokumentasikan dalam rekaman audio. Hakim membalik halaman, dengan hati-hati mempelajari dokumen medis. Memang, ini kesimpulan dari spesialis jantung Dr. Laras yang menyatakan bahwa benda magnetik sangat kontraindikasi untuk penggugat dengan diagnosis ini dan hasil pemantauan Holter menunjukkan episode gangguan irama jantung selama periode pemakaian gelang. Bapak Vino, bisakah Anda mengomentari data ini? Vino berdiri. Saya bukan dokter, Yang Mulia. Saya hanya ingin membantu istri saya. Jika gelang itu ternyata berbahaya, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, bukan niat untuk menyebabkan kerugian, dan ancaman yang ditujukan kepada penggugat setelah dia meninggalkan rumah. Hakim menatapnya dengan tegas. Bagaimana Anda mengomentari itu? Saya berada dalam keadaan emosional, Yang Mulia. Tidak ingin kehilangan keluarga saya. Mungkin saya mengungkapkan diri saya dengan kasar, tetapi saya tidak bermaksud mengancam secara serius. Itu hanya kata-kata yang diucapkan dalam panasnya momen. Hakim menyalakan rekaman audio. Suara Vino yang direkam oleh Anya berdering lalui aula. Kamu akan menyesalinya. Pikir semudah itu meninggalkanku. Aku tidak akan memberimu cerai. Aku akan berjuang sampai akhir. Kamu istriku, dan kamu akan tetap begitu. Aku bisa membuatmu dipecat dari pekerjaan. Aku bisa merusak reputasimu. Aku bisa... Rekaman terputus. Keheningan menggantung di aula. Hakim melanjutkan. Bapak Vino, apakah itu suara Anda? Vino memucat. Keringat muncul di dahinya. Ya, Yang Mulia, tapi saya tidak bermaksud. Itu hanya emosi. Saya tidak berencana untuk bertindak atas kata-kata itu. Cukup. Hakim memotongnya dengan nada dingin. Saya melihat alasan yang cukup untuk pembubaran pernikahan. Mempertimbangkan keadaan kasus, tekanan psikologis sistematis pada penggugat, menyebabkan kerugian pada kesehatannya dengan bersikeras memakai barang yang kontraindikasi, ancaman yang ditujukan kepadanya. Saya menganggap pelestarian keluarga ini tidak mungkin. Saya tidak menetapkan periode untuk rekonsiliasi karena ketidakmungkinan yang jelas untuk memulihkan hubungan keluarga. Pernikahan antara Vino Ramadan dan Anya Dwi Panti dianggap bubar. Keputusan mulai berlaku 1 bulan sejak hari dikeluarkannya. Anya merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan dari rasa sakit, tetapi dari kebebasan.
Kelegaan besar yang melanda seluruh tubuhnya seperti gelombang. Ia bebas, resmi, secara hukum bebas. Vino melompat dari kursinya. Wajahnya terdistorsi oleh amarah. Ini tidak adil, Yang Mulia. Saya akan mengajukan banding. Anda tidak bisa begitu saja menghancurkan keluarga saya seperti ini. Anda dapat mengajukan banding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, jawab hakim dengan tenang. Tetapi keputusan dalam kasus ini dibuat berdasarkan bukti yang disajikan dan hukum negara. Sidang ditunda. Ia memukul palu di meja, dan suaranya berdering di seluruh aula, seperti hukuman terakhir. Anya berjalan keluar dari gedung pengadilan, merasakan kakinya membawanya sendiri. Matahari bersinar terang, menyilaukan. Udaranya hangat dan segar, berbau bunga dan dedaunan muda. Ella berjalan di sampingnya, tersenyum. Selamat, Anya. Anda bebas. Dalam sebulan, keputusan akan mulai berlaku, dan Anda akan menerima akta cerai. Terima kasih. Anya memeluknya, merasakan air mata mengalir di pipinya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan berhasil tanpa Anda. Anda akan berhasil. Pengacara itu tersenyum. Anda wanita yang kuat. Terkadang kita hanya butuh dukungan untuk menyadarinya. Sebulan kemudian, ketika keputusan pengadilan mulai berlaku, Anya menerima akta cerai. Ia berdiri di dekat jendela di apartemen yang ia sewa seminggu yang lalu, sebuah studio kecil di daerah yang tenang dengan taman di dekatnya. Apartemen itu sederhana, tetapi hanya ia yang tinggal di dalamnya. Tidak ada yang mengontrol kapan ia datang dan pergi. Tidak ada yang memeriksa apa yang ia makan atau dengan siapa ia berbicara. Tidak ada yang memaksanya memakai sesuatu yang merusak kesehatannya. Anya memegang dokumen itu di tangannya. Bukti resmi bahwa ia adalah wanita yang bebas, mandiri, dan ia tersenyum. Hidup dimulai yang baru. Ia kembali bekerja pada pertengahan Juni. Bapak Wira Aditama menyambutnya dengan hangat, menjabat tangannya dengan erat. Senang melihatmu kembali, Anya. Semoga kamu merasa sehat. Ya, terima kasih. Saya siap bekerja. Ibu Risa memeluknya secara kebapakan. Jika kamu butuh apapun, hubungi saja. Kamu tahu di mana menemukanku. Rekan-rekan kerja memberi selamat atas kepulangannya tanpa mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Semua orang mengerti ia telah melalui sesuatu yang berat dan menghormati pilihannya untuk tidak menyebarkan detail. Anya kembali sibuk dengan tugasnya, merencanakan pertemuan, mengordinasikan departemen, menjalankan konferensi. Pekerjaan menyerapnya sepenuhnya. Tetapi sekarang, itu bukan pelarian dari masalah, tetapi kembali ke dirinya yang sebenarnya. Ia merasakan kekuatan, kepercayaan diri, dan kegembiraan dari apa yang ia lakukan, kembali hari demi hari. Pada akhir Juni, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bapak Wira memanggilnya ke kantornya dan menawarkan promosi, posisi wakil presiden administrasi. Anya tercengang. Saya menghargai pekerjaanmu, katanya. Kamu adalah profesional yang bisa diandalkan. Dan setelah semua yang kamu lalui, kamu menjadi lebih kuat. Pikirkan tawaran saya. Anya berpikir selama 2 hari dan setuju. Itu adalah giliran baru dalam karirnya. Peluang baru, kehidupan baru. Suatu hari di awal Juli, ia duduk di bangku yang sama di dekat pusat bisnis, tempat ia pertama kali bertemu Dr. Purnomo. Itu adalah waktu istirahat makan siang. Anya sedang minum kopi dari cangkir kertas dan membaca buku, menikmati hari musim panas yang hangat. Dan tiba-tiba, ia melihat sosok yang akrab. Seorang pria sedang berjalan di sepanjang jalan setapak, bersandar pada tongkat. Dr. Purnomo, serunya, melompat dari bangku. Dia berbalik, menatap wajahnya, dan tersenyum lepa. Ah, gadis dengan gelang itu. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Anya berjalan menghampirinya. Berkat Anda menyelamatkan hidup saya saat itu. Dan saya ingin Anda tahu itu. Dia melangkah lebih dekat, duduk di bangku, meletakkan tongkatnya di sebelahnya. Saya hanya menyatakan yang jelas, tetapi Anda membuat keputusan sendiri.
Itu jasa Anda, bukan saya. Tetap saja, terima kasih. Anya duduk di sebelahnya. Saya bercerai, memulai hidup baru tanpa gelang, tanpa kontrol, tanpa rasa takut. Saya dipromosikan di tempat kerja, menyewa apartemen sendiri. Saya bahagia. Dr. Purnomo mengangguk. Wajahnya yang berkerut bersinar dengan kebaikan. Kamu bernapas berbeda sekarang. Saya melihatnya. Ketika kita bertemu pertama kali, kamu hampir tidak bisa bernapas. Dan sekarang, bebas dan mudah. Anya tersenyum. Ya, ia benar-benar bernapas berbeda. Bebas, dalam, tanpa menoleh ke belakang, tanpa rasa takut bahwa seseorang mengendalikan setiap napasnya. Pria itu berdiri, bersandar pada tongkatnya. Jaga dirimu, nona muda, dan ingat, kesehatanmu, hidupmu, pilihanmu. Tidak ada yang berhak mengambilnya darimu. Tidak seorang pun, selamanya. Ia perlahan berjalan menyusuri jalan setapak, dan Anya mengawasinya pergi, merasakan kehangatan di dadanya. Itu sudah berakhir. Masa lalu tertinggal di belakang. Anya berdiri dari bangku, berbalik, dan berjalan kembali ke kantor, merasakan ringan yang luar biasa di tubuhnya dan kejernihan dalam pikirannya. Di depan ada pekerjaan, proyek baru, rencana untuk masa depan. Di depan ada pertemuan dengan teman-teman, perjalanan, mimpi yang sekarang bisa ia penuhi sendiri. Di depan ada kehidupan tanpa gelang, kehidupan yang ia pilih sendiri, dibangun dengan tangannya sendiri, yang hanya miliknya. Jika Anda menyukai cerita saya dan ingin mendengar lebih banyak, silakan berlangganan ke saluran saya. Jika Anda ingin mendukung saya, Anda dapat melakukannya melalui Super Thanks. Itu akan sangat berarti. Di kolom komentar, beritahu saya dari kota mana Anda menonton dan pukul berapa sekarang, agar saya tahu seberapa jauh cerita saya mencapai. Saya telah menambahkan 2 kisah hidup lagi di layar hanya untuk Anda. Klik salah satunya sekarang, dan mari terus menghabiskan waktu bersama. Salam hangat, sampai jumpa.